Supreme Martial God Technique. Bab 801-805. Bab 801 Bagaimana jika saya memberi Anda kualifikasi? Saat ini, Wu Yun sangat marah. Awalnya, jika mereka meremehkan Sekte Naga Api dan Yuchi Bao, Wu Yun tidak akan begitu marah. Namun, apa yang dilakukan orang-orang ini sungguh keterlaluan. Pertama, Lin Zihan terluka secara ilegal. Kini ia langsung mengabaikan keberadaannya, berniat langsung mendiskualifikasi dirinya. Anda tahu, Wu Yun datang ke sini hanya untuk penilaian ini untuk memasuki angkatan pelatihan menengah. Jika mereka pergi begitu saja, bukankah mereka ingin Wu Yun Bai datang? Saat Wu Yun selesai berbicara, mata dari beberapa orang yang hadir tertuju pada Wu Yun. Apa yang baru saja kamu katakan? Supervisor itu menggeram dengan suara rendah. Saya sudah mendaftar, kenapa tidak izinkan saya mengikuti penilaian? Anda hanya pengawas. Anda bertanggung jawab mengawasi peraturan. Anda tidak berhak mengubah aturan ini. Sekarang, saya katakan, saya ingin mengikuti penilaian. Wu Yun menggigit sambil mengertakkan giginya, dia berusaha untuk tidak terlalu marah. Apa katamu? Terdengar raungan supervisor. Pada saat yang sama, beberapa penonton di luar venue membicarakannya. Siapa anak ini? Beraninya dia berbicara dengan supervisor seperti ini. Apakah dia mempertaruhkan nyawanya? Saya pikir dia bodoh. Dia menyinggung supervisor seperti ini. Dia hanya berada di tingkat pertama alam bela diri bumi, dan dia sudah di atas usia. Bahkan jika dia diberikan bagaimana dengan kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam penilaian. Bisakah dia lulus? Bukankah ini menimbulkan masalah? Yuchi Bao juga dengan cepat menarik Wu Yun dan berbisik, Wu Yun, kamu gila. Kemudian dia buru-buru berkata kepada Gaotai pengawas di dewan berkata, Tuan pengawas, murid saya masih muda dan bodoh. Anda tidak ingat kesalahan penjahat. Ayo pergi sekarang dan kembali lagi nanti. Kembalilah lain kali. Diam. Supervisor dia meraung dengan marah, membuat Yuchi Bao gemetar. Kemudian dia menatap langsung ke Wu Yun dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi. Yuchi Bao meraih Wu Yun dan berbisik lagi, Wu Yun, cepat akui kesalahanmu, jangan. Sebelum dia selesai berbicara, tapi Wu Yun berkata dengan dingin, saya berkata, Anda tidak punya hak untuk membatalkan kualifikasi saya untuk penilaian. Kamu bajingan, kamu. Supervisor itu jelas sangat marah. Dia adalah orang yang dikirim oleh Pangeran Distrik ke mengawasi urusan penilaian. Secara teoritis, dia adalah orang yang paling berkuasa di bidang penilaian. Bagaimana mungkin ada murid yang berani bersikap tidak hormat padanya, dan itu adalah murid Sekte Naga Api di ujung derek. Tetapi ketika dia hendak marah, dia hanya mendengarkan penilai berusia 30 tahun itu. Tuan Supervisor, Anda tidak perlu marah. Karena anak ini ingin berpartisipasi dan dia menginginkan kualifikasi ini, mengapa kita tidak memberikannya saja padanya? Saat dia berbicara, senyuman yang sedikit sinis muncul di matanya. Semua orang tahu bahwa dia punya rencana lain. Pengawas hendak marah, namun ia menahan amarahnya dan memandangi beberapa penonton yang ada di lapangan. Sin berkata bahwa dengan statusnya, akan sangat memalukan jika dia marah kepada murid yang tidak mencolok. Selain itu, dia juga memahami maksud dari penilainya, mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu, maka Anda harus membiarkan sampah yang sudah berumur ini mengetahui aturan bidang penilaian. Kali ini, dia mengatakannya dengan lebih blak-blakan. Dia terus terang menyebut Wu Yun sia-sia. Cahaya dingin muncul di mata Wu Yun. Ya, sang berkata di platform kompetisi, dan penilai mengangguk. Di platform tinggi, mereka yang hendak pergi duduk kembali. Menatap panggung kompetisi dengan penuh minat, mereka tahu bahwa murid ini mungkin tidak berguna. Orang-orang yang melihat maksud penguji bukan hanya mereka yang berada di platform tinggi, termasuk Yuchi Bao dan yang lainnya, tapi juga beberapa penonton di bawah. Yuchi Bao berkata, Wu Yun, kenapa kamu tidak mendengarkan nasihat? Apa yang harus aku lakukan? Jika bajingan ini menggunakan cara tertentu untuk menghancurkanmu nanti, aku tidak punya pilihan sama sekali, kamu tahu. Dia baru saja berurusan dengan Zi. Han Yu telah melihat trik itu. Jelas sekali bahwa kami tidak ingin murid Sekte Naga Api kami lulus penilaian. Selama pengawasan tidak peduli, tidak ada yang akan membela Sekte Naga Api kami.
Wu Yun kembali menatapnya dan berkata dengan tenang, karena orang lain tidak akan melakukannya. Jika Sekte Naga Api yang memimpin, maka aku sendiri yang akan memimpin. Kamu, Yu Qibao berhenti berbicara dan menghela nafas. Dia memahami bakat Wu Yun, tapi tidak peduli seberapa kuat bakatnya. Dia tidak bisa bersaing dengan orang-orang dari Istana Pangeran Distrik. Lin Zihan juga menahan Wu Yun dan menolak membiarkannya naik ke panggung kompetisi. Wu Yun menepuk tangan gioknya, menandakan tidak apa-apa. Di atas panggung, suara dingin penguji datang, apakah kamu tidak ingin mengikuti penilaian? Aku sudah memberimu kesempatan, kenapa kamu tidak datang? Wu Yun melirik Lin Zihan, melepaskan diri dari tangannya, terbang ke depan, dan melangkah maju platform kompetisi. Di saat yang sama, beberapa penonton di luar lapangan mulai berdiskusi. Anak ini kacau. Dia mencari masalah. Oh, Sekte Naga Api ini, tidak heran dia tidak bisa bangun. Kenapa dia begitu bodoh? Dalam situasi ini, tidak bisakah kita menundukkan kepala dan mengakui kesalahan kita? Kesalahan. Kami sangat bermartabat. Staf istana tidak akan pernah benar-benar membunuh Sekte Naga Api Anda. Sekarang saya baik-baik saja. Saya benar-benar tersinggung. Oh, jika Anda bertanya kepada saya, anak ini bodoh. Yang lain punya dibudidayakan di bidang seni bela diri pada usia 10 tahun. Saya baru mencapai alam bela diri bumi tingkat pertama di usia 20-an. Saya tidak cukup berbakat dan otak saya belum terlalu bagus. Lupakan saja, berhenti bicara dan tonton pertunjukannya. Di panggung kompetisi, penilai berkata dengan dingin, sebutkan namamu. Kamu tidak berhak tahu. Wu Yun tidak memberinya wajah apapun. Kamu, bagus sekali. Sekarang, aku tidak ingin tahu lagi. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah supervisor di platform tinggi. Cahaya dingin yang tak terlihat muncul di matanya. Supervisor itu juga sedikit mengangguk. Meskipun mereka tidak berbicara, maksudnya sudah jelas. Tiba-tiba, pemeriksa langsung mengambil tindakan. Meskipun budidayanya masih ditekan di alam bela diri bumi tingkat pertama, keganasan serangannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan kejam. Satu gerakan menggunakan 4 jari untuk menjelajahi titik akupuntur, dan tangan kiri dan kanan membentuk jari pedang. Itu datang langsung ke 2 titik akupuntur utama di bahu kiri dan kanan Wu Yun, berniat menghancurkan Wu Yun dengan satu gerakan. Yu Qibao kaget saat melihatnya. Dia berseru langsung di bawah platform kompetisi, Wu Yun, hati-hati, dia ingin menghancurkanmu. Dan mereka yang menyaksikan kegembiraan itu juga memasang wajah penuh candaan. Seseorang berbisik, oh, anak ini sudah selesai. Gerakan eksplorasi titik akupuntur 4 jari ini sangat cepat dan ganas. Kultivator biasa dengan level yang sama mungkin tidak dapat mengelak. Di platform yang tinggi, supervisor juga mencibir dengan puas. Dia membuka bibirnya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri, kamu melebih-lebihkan sampah, beraninya kamu menyinggung perasaanku. Aku orang terbesar di bidang penilaian ini. Kamu harus melakukan apapun yang aku inginkan darimu. Tetapi pada saat ini, Wu Yun di panggung kompetisi tidak semrawut sama sekali. Menghadapi gerakan penguji yang galak dan galak, dia justru menunjukkan senyuman dingin. Bab 802 Krisis. Dalam hal menekan tingkat budidaya, itu setara dengan tingkat budidaya pemeriksa yang berada di tingkat pertama alam bela diri bumi. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, dia tidak dapat melampaui alam bela diri bumi tingkat pertama setelah ditekan. Paling-paling, ini lebih baik daripada rata-rata kultivator alam bela diri bumi tingkat pertama. Tapi meski begitu, itu tetap saja karena pemeriksa terlalu meremehkan Wu Yun. Berpikir bahwa dia hanyalah murid yang terlalu tua tanpa bakat, sebuah gerakan sederhana dapat menjatuhkannya. Dia tidak terlalu memikirkannya sama sekali, dan dia tidak meninggalkan pilihan apapun untuk dirinya sendiri. Seperti yang diketahui semua orang, dengan kemampuan Wu Yun, dia berada di alam yang sama. Belum lagi dia, meski para jenius top itu datang, mereka bisa bersaing dengan mereka. Dengan kata lain, bahkan jika dia menggunakan semua budidaya seni bela dirinya saat ini, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Wu Yun dengan satu gerakan. Melihat keempat jarinya di kiri dan kanan hendak menyentuh titik utama di bahu Wu Yun. Bahkan ada cibiran ganas di wajahnya. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Wu Yun,
dia berkata dengan tegas, "Hei, nak, jika kamu berani menyinggung kami, kamu tidak berguna." Tapi tiba-tiba, ekspresinya membeku. Tiba-tiba saya merasa ada yang tidak beres. Karena dia melihat wajah Wu Yun tidak panik, melainkan tersenyum. Terlebih lagi, ini bukanlah senyuman konyol setelah ketakutan, melainkan cibiran percaya diri. Apa yang sedang terjadi? Namun ia segera menenangkan diri dan berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanyalah ilusi, bagaimana ia bisa ditakuti oleh anak ini. Saat ini, jari kiri dan kanannya berjarak kurang dari 3 inci dari bahu Wu Yun. Hanya dalam sekejap mata, Wu Yun bisa langsung dikalahkan. Namun saat ini, ekspresi pemeriksa tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, ratapan menyakitkan terdengar dari mulutnya. Ah! Ratapan bergema di seluruh bidang penilaian. Semua orang tidak percaya dan melihat ke arah panggung kompetisi dengan mata terbelalak. Pengawas di platform tinggi dan sekelompok pasukan pelatihan menengah semuanya berdiri satu demi satu. Menatap panggung kompetisi dengan kaget. Saat ini, tangan Wu Yun dengan erat mencubit jari kiri dan kanan pemeriksa. Tidak mencubit. Sebaliknya, keempat jari pemeriksa langsung patah. Patah dari telapak tangan hingga punggung tangan. Tetesan darah menetes dari telapak tangannya. Penilai sedang berlutut di panggung kompetisi dengan posisi setengah berlutut. Ekspresinya menyakitkan dan dia tidak berani bergerak. Karena meski dia bergerak setengah inci lagi, keempat jarinya tidak akan berguna sama sekali. Apa yang terjadi tadi? Ya Tuhan, anak ini sebenarnya. Mereka yang menyaksikan kegembiraan itu tidak tahu bagaimana mengungkapkan keterkejutan mereka saat ini. Jelas bahwa titik akupuntur utama di bahu Wu Yun akan dirobohkan oleh pemeriksa. Tak disangka, transformasinya begitu dramatis hingga jari pemeriksa malah putus. Di platform tinggi, semua orang yang menunggu tidak bereaksi untuk beberapa saat. Sesaat kemudian, pengawas itu meraung marah, lalu terbang turun dan mendarat di panggung kompetisi. "Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menyakiti staf istana distrik kami." Segera setelah itu, Yu Qibao mengertakkan gigi dan terbang ke platform kompetisi. Meskipun dia sangat takut pada orang-orang seperti istana pangeran distrik, pada saat ini, tidak ada jalan keluar. Dia harus menjaga Wu Yun. Dia sekarang akhirnya mengerti bahwa Wu Yun adalah satu-satunya harapannya untuk kebangkitan Sekte Naga Api. Jika saya melewatkan kesempatan ini, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga bakat menakjubkan tersebut muncul. Tuan Supervisor, Anda melanggar peraturan terlebih dahulu. Saya ingin tahu apakah ada orang di sini yang tidak tahu. Jelas Anda yang ingin menghancurkan Wu Yun. Wu Yun membalas untuk membela diri dan tidak melanggar aturan. Yu Qibao berdiri di samping Wu Yun dan berkata. Dan hanya pada saat inilah semua orang tahu bahwa murid di atas usia yang begitu mendominasi di mata mereka disebut Wu Yun. Wu Yun kembali menatap Yu Qibao, dengan sedikit tanda persetujuan muncul di matanya. Dari penampilan sebelumnya, dia tahu bahwa Yu Qibao sangat takut pada orang-orang dari istana pangeran distrik ini. Tapi saat ini, Yu Qibao sudah bisa berdiri, dan dia sudah sangat puas. Saat ini, keempat jari pemeriksa masih terjepit erat oleh Wu Yun. Dia berkata kesakitan, lepaskan, lepaskan, bajingan. Apa katamu? Wu Yun berteriak dengan marah, sama sekali tidak terkejut dengan pemandangan saat ini. Kekuatan di tangannya meningkat lagi, dan pemeriksa menjerit kesakitan lagi. Saya tidak berani berbicara lagi. Segera, Wu Yun melihat ke arah supervisor dan berkata, apakah Anda telah melanggar peraturan atau tidak? Anda tahu di dalam hati Anda. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk berbicara mewakili saya. Jika Anda berani menghalangi jalan saya akan mengalahkan Anda semuanya turun satu persatu. Turun. Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton terkejut. Bukan berarti mereka belum pernah melihat seseorang marah dan melukai penilai karena marah. Namun, kebanyakan orang sangat ketakutan dan segera memohon belas kasihan setelah penguji dikalahkan dan mendapatkan kembali kewarasannya. Namun, seperti Wu Yun, dia mungkin satu-satunya yang begitu tangguh dari awal hingga akhir. Sepanjang sejarah mereka selama bertahun-tahun di distrik Yanbei, setidaknya sepengetahuan mereka belum pernah mendengarnya. Supervisor itu sangat marah saat ini, tetapi dia tidak bisa begitu saja melihat bawahannya kehilangan 4 jari.
Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Apa yang kamu inginkan? Ini sangat sederhana. Kamu mengumumkan di depan umum bahwa aku lulus ujian." Lalu dia memandang Lin Zihan. Dan dia juga lulus penilaian. Kemudian dia memandang supervisor dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mengenai bagaimana Anda ingin menghukum saya setelah itu, jangan takut, datang saja. Saya, Wu Yun, akan mengambil alih." Dia berkata, "Oke, sekarang saya umumkan bahwa Anda berdua telah lulus. Anda membiarkan orang-orang saya pergi." Wu Yun tersenyum ringan, mengendurkan tangannya, dan menendang penguji yang setengah berlutut itu. "Keluar." Kemudian dia melirik ke arah Yuchi Bao dan berkata, "Master Sekte, ayo pergi." Pergi. Melihat bawahannya sudah keluar dari bahaya, wajah supervisor menjadi dingin dan dia berkata, "Tidak sesederhana itu. Inilah Sekte Naga Api. Mengabaikan aturan penilaian, para murid sekte tersebut melukai staf istana kerajaan di distrik kami, biarkan aku mengambil semuanya." Mata Wu Yun sedikit berkedut, dia sudah mengharapkan hasil ini, tapi dia tidak takut. Pada saat yang sama, Yuchi Bao berdiri di depan Wu Yun dan berkata, "Supervisor, kami baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas. Andalah yang pertama kali melanggar peraturan. Kami melawan untuk membela diri. Mengapa Anda menangkap?" Sebelum Hua selesai berbicara, tetapi saya melihat supervisor itu meraung dengan marah. "Kenapa? Kenapa? Saya pengawasnya. Saya orang terbesar di bidang penilaian ini. Kalau saya bilang saya ingin menangkap Anda, saya akan menangkap Anda. Ayo, tangkap saya." Tak lama kemudian, saya melihat sekelompok orang menunggu untuk diarahkan. Itu untuk mengelilingi Wu Yun dan yang lainnya. Ini adalah penjaga yang ditempatkan di sini di Istana Pangeran Distrik. Ada ratusan orang. Sudut mata Wu Yun bergerak-gerak, dia takut dia tidak dapat melakukan hal baik hari ini. Dia melangkah maju lebih dulu dan melindungi Lin Zihan di belakangnya. Pada saat kritis ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari tubuh Wu Yun. "Haha, nak, sepertinya kamu dalam masalah." Orang yang berbicara adalah lonceng penciptaan ilahi yang telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya di Sekte Naga Api beberapa waktu lalu. Bab 803 datang untuk menyelamatkan tanpa memberi muka. Mendengar suara itu, Wu Yun tiba-tiba mendapat ide. Berkata, "Bajingan tua, beberapa waktu lalu saya melahap begitu banyak energi spiritual dari surga, harta benda dan bumi, dan Anda menyedot sebagian besarnya. Sekarang, saatnya untuk pamer." "Haha. Dewa penciptaan." Zong tertawa, "Tidak sama sekali. Pikirkan bagaimana Wu Yun memanggilnya." Dia berkata langsung, "Saya tidak dapat membantu Anda, saya hanya berpikir itu menyenangkan. Ini keributan besar. Itu tergantung bagaimana Anda mengakhirinya. Keluar." Wu Yun sudah marah padanya, jadi dia tidak marah. Sedang ingin bercanda dengannya. Lonceng penciptaan ilahi tidak berbicara lagi. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Wu Yun sedang bercakap-cakap dengan harta karun yang luar biasa dari zaman kuno. Pada saat ini, penjaga istana Pangeran Distrik yang mengepung Wu Yun dan yang lainnya semakin mendekat. Dan para penonton itu juga mulai menggelengkan kepala dan mendesah. Seperti yang dikatakan Wu Yun, mereka semua dapat melihat bahwa memang orang-orang dari istana Pangeran Distriklah yang pertama kali melanggar peraturan. Tapi seperti yang dikatakan pengawas, dia adalah orang terbesar di sini, selama tidak ada yang datang dari atas, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Dan akankah orang-orang di atas maju ke Sekte Naga Api kecil di ujung derek ini? Jawabannya tentu saja tidak. Belum lagi berita di sini tidak sampai ke telinga orang-orang di atas istana Pangeran Distrik. Bahkan jika itu benar-benar diwariskan, mereka tidak akan mengakui bahwa itu adalah kesalahan Pangeran Distrik mereka demi Sekte Naga Api kecil. Sebab hal ini sangat memalukan dan merugikan harkat dan martabat. Namun, hanya karena mereka tidak melapor bukan berarti tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengendalikan rakyat para Pangeran Distrik ini. Satu-satunya orang yang dapat menahan mereka adalah orang-orang yang berada di atas istana Pangeran Distrik. Selain itu, kekuatan pelatihan tingkat menengah juga dapat berperan dalam memberikan suara. Tentu saja dalam keadaan normal. Pasukan pelatihan tingkat menengah ini tidak akan pernah menyinggung siapapun dari istana Pangeran Distrik hanya demi Sekte Naga Api. Namun, akan berbeda jika itu untuk Wu Yun. Mereka baru saja melihat dengan jelas kecepatan gerakan Wu Yun.
Orang ini sama sekali bukan murid yang sudah lanjut usia dan tidak memiliki kultivasi seperti yang mereka kira. Masih belum jelas seberapa besar potensi yang dia miliki, tapi dia pasti punya potensi. Setidaknya, dia mengalahkan penguji dengan satu gerakan. Mampu melakukan operasi seperti itu jelas membuktikan bahwa Wu Yun jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara para pembudidaya di alam yang sama. Jika orang seperti itu dikultivasikan dengan baik di masa depan, keajaiban yang tidak terduga mungkin akan terjadi. Namun, ini juga karena ketidakpastian potensi Wu Yun. Hal ini membuat pasukan pelatihan tingkat menengah ini ragu-ragu. Haruskah aku menyinggung istana pangeran distrik karena orang seperti itu? Mereka juga bingung apakah hal itu layak dilakukan. Dan ada satu hal lagi. Yang hadir sekarang semuanya adalah pasukan pelatihan tingkat menengah bintang 1 dan beberapa bintang 2. Mereka sebenarnya tidak banyak bicara di depan istana pangeran distrik. Jika ada pasukan pelatihan menengah bintang 4 atau bahkan bintang 5 di sini, merekalah yang dapat secara langsung memeriksa dan menyeimbangkan orang-orang ini dari istana pangeran distrik. Sayangnya orang-orang itu sudah kembali ke tempat peristirahatannya masing-masing. Di panggung kompetisi, Wu Yun dan yang lainnya benar-benar terkepung. Ratusan penjaga memegang tombak panjang, dan mereka telah menutup jarak kelangsungan hidup Wu Yun menjadi kurang dari 10 meter. Yuchi Bao mendengarkan Wu Yun dan berbisik, "Wu Yun, kamu akan lari bersama mereka berdua nanti, dan aku akan menghentikan orang-orang ini." Murid Wu Yun menyusut dan dia menatap Yuchi Bao. Di luar dugaan, Yuchi Bao ini sebenarnya baik dan saleh. Saat ini, saya masih memikirkan murid-murid saya dan mau tidak mau mengangguk diam-diam. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Sekte, tidak perlu khawatir. Jika mereka berani datang, bunuh mereka dan tinggalkan mayat mereka di mana-mana. Saya tidak percaya. Tidak ada hukum raja di dunia ini. Benarkah hanya dia, seorang supervisor kecil, siapa yang memiliki keputusan akhir?" Yuchi Bao membuka mulutnya, tetapi berhenti berbicara. Meskipun orang-orang dari istana pangeran distrik ini tidak dapat mengatakan bahwa mereka dapat mengendalikan langit dengan satu tangan, sangatlah mudah untuk membunuh beberapa dari mereka tanpa dihukum. "Ayo, tangkap mereka semua dan bawa mereka ke penjara." Suara pengawas terdengar dingin. Wu Yun juga sudah melakukan persiapan akhir, jika orang-orang ini berani mengambil tindakan, dia akan langsung membunuh mereka. Apapun konsekuensinya, bunuh dia dulu. Aku mendengar napas Lin Zihan yang sedikit cepat di dekat telingaku. Wu Yun menghibur dengan suara rendah, "Aku di sini, jangan takut." Lin Zihan mengangguk, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pada saat ini, gambaran Wu Yun di dalam hatinya jauh lebih tinggi. Meskipun Wu Yun tidak sekuat itu, berdiri di belakangnya selalu terasa seperti rasa aman yang tak terbatas. Melihat hal itu, kedua belah pihak hendak mengambil tindakan. "Tunggu sebentar. Luangkan waktumu." Pada saat ini, seseorang terbang turun dari platform tinggi dan mendarat di depan Wu Yun dan yang lainnya. Orang ini adalah guru dari Akademi Pelatihan Bintang 1, Akademi Xing Feng. Mendengar suaranya, Wu Yun dan Yuchi Bao mendongak secara bersamaan. Wu Yun mengerutkan kening, dia tidak mengenali orang ini. Namun, mata Yuchi Bao bersinar karena kegembiraan. Dia berbisik kepada Wu Yun, "Ini adalah akademi promosi yang sesuai dengan penilaian Sekte Naga Api kami saat ini, Akademi Xing Feng. Mereka bersedia untuk maju. Tampaknya mereka juga tertarik dengan potensi Anda. Kali ini, mungkin kami bisa diselamatkan." Wu Yun memandang. Dia memandang pria itu dan tidak berkata apa-apa. Di saat yang sama, mereka yang menyaksikan kemeriahan penonton juga berbisik. "Tidak, Akademi Xing Feng, pasukan pelatihan menengah, benar-benar maju. Mereka sebenarnya bersedia maju untuk Sekte Naga Api. Apa yang kamu tahu? Akademi Xing Feng adalah akademi promosi langsung dari Sekte Naga Api. Mereka harus telah menyukai pria bernama Wu Yun. Murid memiliki potensi besar, itu sebabnya saya mengatakan ini." "Oh, Akademi Xing Feng, meskipun merupakan kekuatan pelatihan menengah, hanya bintang 1, dan saya khawatir itu tidak akan terjadi. Aku tidak bisa menghentikan orang-orang ini dari istana pangeran." Benar saja. Ketika pengawas melihat orang ini muncul, jejak kemarahan muncul di matanya dan berkata, "Guru Lai, apa yang kamu lakukan?" "Tuan pengawas, tunggu sebentar. Meskipun Sekte Naga Api bersalah, mereka tidak akan pergi terlibat dalam pertarungan besar. Lihat,
kan? Kata Guru Lai, dan supervisor segera mengambil alih pembicaraan. Ada apa? Guru Lai, saya menyarankan Anda untuk kembali. Tidak ada gunanya bagi Anda menyinggung pangeran distrik kami demi dia. Guru Nalai membuka mulutnya dan kembali menatap Wu Yun dan yang lainnya. Ada jejak ketidakberdayaan di matanya, seolah mengatakan, kamu bisa melakukan apa yang kamu mau, tidak ada yang bisa aku lakukan. Lalu, dia mundur. Meskipun Akademi Xing Feng mereka memiliki kemampuan untuk mengambil orang dengan paksa. Tetapi jika kamu melakukan ini, kamu akan sangat menyinggung perasaan orang-orang di Istana Pangeran Distrik. Mana yang lebih penting? Pada akhirnya, Guru Lai memilih untuk menyerahkan Wu Yun. Wu Yun memandang Yu Qibao. Yu Qibao juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berkata, Akademi Xing Feng ini hanyalah kekuatan pelatihan menengah bintang 1, dan tidak banyak bicara. Ia tidak dapat menekan orang-orang ini. Tampaknya para bajingan ini bertekad untuk membunuh kita. Lakukan. Melihat Guru Lai menjauh, ekspresi kepuasan melintas di wajah supervisor. Lalu dia memerintahkan dengan marah lagi. Bab 804, maukah kamu memberikan wajahku? Namun saat ini, orang lain terbang turun lagi. Tuan pengawas, jika Anda tidak memberi saya wajah Universitas Xing Feng, Anda harus memberi saya wajah Universitas Yulong, kan? Wu Yun dan Yu Qibao mendongak lagi. Melihat orang ini, semua orang kembali terkejut. Seseorang berkomentar, Yulong Cholege, bahkan Jade Dragon Cholege benar-benar maju. Ya Tuhan, tampaknya Wu Yun cukup menarik. Kekuatan. Perantara bintang 2, Yulong Cholege, memiliki lebih banyak suara daripada Xing Feng Cholege. Kali ini, mari kita lihat apakah pengawas akan memberinya wajah ini. Tentu saja, komentar tersebut dilontarkan oleh orang-orang yang hadir. Wu Yun dan yang lainnya tidak dapat mendengarnya. Namun saat ini, kegembiraan dan harapan kembali muncul di mata Yu Qibao. Wu Yun berbisik di telinganya, ini adalah Akademi Yulong, kekuatan pelatihan menengah bintang 2. Ia memiliki suara yang jauh lebih besar daripada Akademi Xing Feng. Mereka bersedia untuk muncul. Wu Yun, tampaknya kamu disukai oleh mereka, haha. Tetapi saya hanya mendengar pengawas berkata, perguruan tinggi Yulong. Guru Lin. Saya dapat memahami bahwa Universitas Xing Feng baru saja maju. Mereka memiliki hubungan promosi langsung dengan Sekte Naga Api, tetapi apa hubungannya dengan masalah ini? Perguruan Naga Giokmu. Kamu menginginkannya juga. Bicaralah mewakili mereka. Guru Lin dari Akademi Yulong berkata, pengawas, sejujurnya, saya menyukai potensi murid bernama Wu Yun ini. Apapun yang terjadi, saya harap kamu akan memberiku wajah ini. Di masa depan, aku, Akademi Yulong, pasti akan bawa dia ke pintu untuk meminta maaf. Begitu Guru Lin selesai berbicara, pengawas segera berkata, Guru Lin, saya secara alami akan memberikan Anda wajah. Hari ini, saya bisa memaafkan siapapun yang Anda inginkan, tapi ini Wu Yun, bukan. Tuan pengawas, ini. Guru Lin ingin mengatakan sesuatu, tetapi pengawas langsung mengambil alih topik. Oke, tidak perlu bicara lebih banyak lagi, Guru Lin, saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Saya bisa memberi Anda wajah, tapi saya tidak bisa membiarkan Wu Yun pergi. Dia menyakiti evaluator saya. Ini adalah pelanggaran aturan. Saya bisa jangan biarkan dia pergi. Setelah mengatakan ini, supervisor menambahkan, jika Anda bersikeras menyelamatkannya, maka jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda wajah ini hari ini. Jika Anda membiarkan dia pergi hari ini, di mana wajah kita? Istana distrik di masa depan. Pengawas ini juga licik. Dia sebenarnya langsung memindahkan istana pangeran distrik. Ini benar-benar berhasil. Guru Lin dari Akademi Yulong membuka mulutnya tetapi berhenti berbicara. Mungkin, dia ingin mengatakan bahwa kamu melanggar peraturan terlebih dahulu. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata, rumah pangeran distrik, dia harus menelan kata-kata itu hidup-hidup. Menyinggung seorang supervisor itu mudah, tetapi menyinggung seorang pangeran distrik bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh Akademi Yulong. Begitu supervisor kembali, orang jahat akan datang dan mengeluh terlebih dahulu. Selain itu, pemerintah pangeran distrik ingin melindungi wajahnya sendiri. Langsung membuat mereka marah di Akademi Yulong, dan semuanya akan sulit untuk diatasi. Bagaimanapun, pasukan pelatihan menengah bintang 2 mungkin tampak berharga,
tetapi jika Anda melihat seluruh distrik Yanbei, tidak ada kekurangannya. Dibandingkan dengan penampilan Istana Pangeran Distrik, tidak ada yang layak untuk disebutkan. Itu juga karena dia menyukai Wu Yun sehingga dia bersikap untuk mencobanya. Melihat supervisornya bersikap keras, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyaksikan tanpa daya saat Guru Lin dari Akademi Yulong terbang menjauh dari panggung kompetisi. Wu Yun tidak peduli, dan tidak ada perubahan pada ekspresinya. Hanya saja Yu Qibao berubah dari suka ke duka, dari harapan menjadi putus asa lagi. Akhirnya, dia mengertakkan gigi lagi, dengan perasaan putus asa berjuang sampai mati. Siap untuk memulai. Semua penonton juga berbisik dengan suara pelan. Kamu bahkan tidak memberikan wajah Akademi Yulong. Tampaknya pengawasnya benar-benar marah kali ini. Omong kosong, Wu Yun baru saja mematahkan jari penguji di depan umum, yang seperti menamparkan wajahnya. Bisakah dia membiarkannya begitu saja? Pergi. Kali ini, Sekte Naga Api mungkin nyaris lolos dari kematian. Biar ku beritahu padamu, perguruan tinggi ini mungkin menyukai potensi Wu Yun, tapi mereka tidak berani menentang Istana Pangeran Distrik secara langsung. Ngomong-ngomong, itu tetap karena peringkat bintang mereka sendiri terlalu rendah. Jika perguruan tinggi bintang 4 atau bahkan bintang 5 itu tidak berangkat hari ini, begitu mereka maju, merekalah yang bisa langsung memeriksa dan menyeimbangkan pengawas. Cih, kamu terlalu banyak berpikir. Orang-orang itu di antara murid-murid yang direkrut oleh pasukan pelatihan bintang 4 dan 5, yang mana yang tidak terlalu berbakat. Bahkan jika dia ada di sini, dia tidak akan menyukai Wu Yun, bagaimana mungkin dia? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti bicara. Beberapa orang di sekitar bertanya, ada apa? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa lagi? Analisismu masuk akal. Kamu. Setelah bertanya, mereka berhenti bertanya. Matanya menatap lurus ke kejauhan. Setelah sekian lama, dia berkata dengan bingung, ayo, ini benar-benar di sini. Orang-orang dari pasukan pelatihan menengah bintang 5 benar-benar ada di sini. Pada saat yang sama, suara yang nyaring dan mantap terdengar. Tuan pengawas, jika Anda tidak memberikan wajah mereka, maukah Anda memberikan wajah saya? Mendengar suara orang ini, semua orang menoleh untuk melihat. Wajah supervisor itu membeku dan sudut mulutnya sedikit bergerak. Di saat yang sama, wajah putus asa Yu Qibao sekali lagi menunjukkan ekspresi harapan. Kali ini, ada harapan nyata. Meskipun dia tidak berbicara, ekspresinya seolah mengatakan bahwa dia telah diselamatkan, kali ini dia benar-benar terselamatkan. Wu Yun memandang pria yang berjalan dari kejauhan, dia adalah seorang pria paruh baya berjubah biru yang berusia hampir 50 tahun. Di jubah birunya tersulam kata Tianlong. Menuju tahap kompetisi, selangkah demi selangkah. Saat dia semakin dekat, Yu Qibao bahkan mulai gemetar karena kegembiraan. Jika Wu Yun tidak mendukungnya tepat waktu, dia akan khawatir dia akan gemetar dan jatuh ke tanah. Wu Yun mendukung Yu Qibao dan berkata, Master Sekte, apa yang kamu? Yu Qibao menenangkan kegembiraannya dan berkata, Akademi Tianlong, tahukah kamu Akademi Tianlong, seluruh distrik Yanbei, pelatihan seni bela diri pelatihan, salah satu dari 10 pasukan perantara bintang 5 paling bergengsi, dan paling bergengsi di antara 3 akademi bintang 5 yang datang kali ini. Tanpa diduga, bahkan mereka pun terkejut. Mereka juga pasti ada di sini untukmu, Wu Yun, kamu adalah harta karun, kamu adalah hartaku. Wu Yun merinding ketika seorang pria paruh baya berminyak berusia lebih dari 50 tahun dengan janggut yang belum dicukur berkata di depan wajahnya bahwa kamu adalah hartaku. Meski aku tahu bukan itu masalahnya, tetap saja terasa aneh. Bahkan Lin Zihan di samping tidak bisa menahan gemetar ketika mendengarnya, dan menatap Yu Qibao dengan wajah terkejut. Ekspresi jijik. Wu Yun mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah mereka sangat kuat? Yu Qibao tertegun, dan kemudian menjelaskan dengan suara rendah, distrik Yanbei, abaikan kekuatan pelatihan menengah lainnya yang mengajarkan alkimia, pemurnian senjata, dan pembentukan formasi. Hanya saja berbicara tentang kekuatan perantara yang hanya melatih kita dalam seni bela diri, mereka tidak terhitung jumlahnya, dengan jumlah setidaknya mencapai ribuan. Tetapi, semakin tinggi peringkat bintangnya, semakin jarang jumlahnya, dan yang bintang 5 bahkan lebih langka lagi, dengan kurang dari 5-10.
Bab 805 Akademi Tianlong terpaksa mundur. Setelah jeda, dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dan melanjutkan, masing-masing dari 50 kekuatan perantara bintang 5 ini adalah keberadaan yang terkenal dengan karakteristiknya sendiri. Namun di antara 50 kekuatan bintang 5 ini dengan karakteristiknya masing-masing, Tianlong Academy juga bisa menonjol dan menjadi 10 besar. Bisa dibayangkan kekuatan dan fondasi mereka sangat dalam. Wu Yun, jika kamu benar-benar bisa bergabung dengan Akademi Tianlong ini, masa depanmu pasti tidak akan terbatas. Dengan ini, Yu Qibao setelah mengatakan ini, Wu Yun mengerutkan kening. Dia baru saja mengetahui bahwa selain kekuatan pelatihan budidaya, ada juga kekuatan pelatihan profesional di bidang alkimia, pemurnian senjata, dan pembentukan formasi. Saya belum pernah mendengar orang menyebutkan hal ini sebelumnya. Namun hal-hal tersebut bukanlah fokus saat ini. Saya akan bertanya kepada Lin Zihan tentang hal ini nanti. Saat ini, Wu Yun paling tertarik dengan Akademi Tianlong. Tentu saja, yang menarik baginya bukanlah apa yang disebut peringkat tersebut. Itu karena dia mendengar kata kecerdasan yang disebutkan oleh Yu Qibao. Jika berbicara tentang warisan, terus terang, ini adalah harta karun Akademi Tianlong. Semakin banyak harta, semakin besar fondasinya. Jika bisa menjadi salah satu dari 10 besar, pasti ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di Akademi Tianlong ini. Hei hei, Wu Yun tersenyum diam-diam, sudah memikirkan rencana. Saat mereka berbicara, pria paruh baya berjubah biru telah mendarat di panggung kompetisi, di depan Wu Yun dan yang lainnya. Mengatakan ini adalah bintang 5 berarti bintang 5. Terlepas dari tingkat budidaya, berbicara tentang aura di tubuhnya saja sudah berbeda. Sekilas Wu Yun dapat mengetahui bahwa temperamen ini jelas tidak sebanding dengan dua kekuatan bintang 1 dan bintang 2 sebelumnya, Guru Lai dan Guru Lin. Pria paruh baya berjubah biru memandang Yu Qibao, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Wu Yun. Akhirnya, dia melirik ke arah pemeriksa yang jarinya patah. Dia menatap Wu Yun lagi dan berkata, "Apakah kamu Wu Yun?" "Ini aku." Wu Yun mengangguk dan menjawab. Pria paruh baya berjubah biru menatapnya sebentar, mengangguk sedikit, tidak buruk. "Guru Long, apa maksudmu?" tanya supervisor, tapi kali ini nadanya jelas tidak sebaik sebelumnya dengan kedua guru itu, dia begitu sombong ketika berbicara. Sedikit pemalu. Bagaimanapun, pasukan pelatihan bintang 5 ini adalah fokus dari istana pangeran distrik mereka. Dan dia hanyalah orang yang dikirim oleh pangeran distrik untuk mengawasi penilaian promosi pasukan pelatihan tingkat rendah ini. Kali ini, gilirannya menyinggung orang yang datang. Apakah ada korban jiwa? Guru Long, seorang pria paruh baya berjubah biru, tidak menjawab pertanyaannya, tetapi balik bertanya kepadanya. Pengawas itu tertegun sejenak, lalu menarik penguji di sampingnya. Menunjuk jari kedua tangannya ke arahnya. Dia berkata, "Guru Long, apakah menurutmu seorang anggota istana kerajaan di distrik kita harus dihukum karena diabaikan oleh murid kecil dari Sekte Naga Api?" "Yah, memang dia pantas dihukum." Guru Long sebenarnya mengangguk. Yu Qibao itu menghirup udara dan bergumam, "Apa yang terjadi? Dia tidak di sini untuk membantu kita." Pengawas juga menunjukkan kegembiraan dan berkata, "Kalau begitu tolong beri jalan kepada Guru Long. Saya akan menghukum ini dulu." "Berhenti bicara tentang itu, kamu bajingan." Setelah mengatakan itu, dia ingin memanggil penjaga untuk mengambil tindakan. "Tunggu." Guru Long melambaikan tangannya. Berkata, "Dia menyakiti orang-orang di bawah komandomu, dan dia benar-benar pantas dihukum. Tapi mengapa dia menyakiti orang-orang di bawah komandomu? Bisakah kamu memberitahuku?" Ini. Tidak ada alasan, dia hanya mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh pangeran di distrik kita." Aturan. Pengawas jelas belum memikirkan alasan yang lebih baik. Pada saat ini, Yu Qibao akhirnya tidak tahan lagi dan mengertakkan gigi, menunjukkan sikap berani mengambil resiko. Berkata, "Guru Long, Anda harus membuat keputusan untuk Sekte Naga Api kami. Pertama-tama, mereka mengabaikan aturan. Pertama, mereka melanggar aturan dan mencegah murid-murid saya lulus penilaian dengan segala cara. Kemudian, mereka membatalkan penilaian saya kualifikasi murid untuk penilaian tanpa alasan apapun." Itu adalah Wu Yun. Mungkin karena dia takut tidak akan menarik perhatian Guru Long, dia secara khusus menunjuk ke arah Wu Yun.
Kemudian dia melanjutkan, dan selama penilaian Wu Yun, mungkin karena dia membantah kata-katanya, penilai sebenarnya melanggar aturan lagi dan bertindak kejam selama penilaian. Dia sebenarnya ingin langsung mengalahkan Wu Yun dengan satu gerakan. Wu Yun tidak punya pilihan selain menyerang balik. Ini adalah serangan balik pertahanan diri yang normal. Begitukah? Setelah mendengarkan, Guru Long melihat kembali ke supervisor. Ya, tidak, sama sekali tidak, dia berbicara omong kosong. Supervisor itu jelas-jelas bingung dan berbicara tidak jelas. Saat ini, meski hanya ada sedikit penonton di antara penonton, seseorang di antara kerumunan itu meraung. Semua yang dikatakan oleh pemimpin Sekte Naga Api adalah benar, saya bisa bersaksi. Ya, kami juga bisa bersaksi. Seseorang memimpin, diikuti dengan semakin banyak panggilan. Tampaknya masih banyak orang saleh di dunia ini. Apakah kamu mendengar itu? Guru Long menoleh untuk melihat supervisornya lagi. Ini. Wajah pengawas terlihat sedikit jelek, tapi tak lama kemudian ekspresi kemarahan melintas di wajahnya. Dia berteriak ke bawah, jika ada di antara kalian yang mengatakan sepatah kata pun, saya akan membawa kalian semua kembali. Oke, lelucon sudah berakhir. Guru Long tiba-tiba berteriak. Semua yang terjadi di sini telah diberitahukan kepadaku oleh para murid di halamanku. Kamu tahu apa yang benar dan apa yang salah. Lupakan saja. Wajah pengawas itu sangat jelek saat ini. Meskipun dia tidak berani menyinggung kekuatan bintang 5 ini dengan santai, dalam hal kekuatan, dia sama sekali tidak tunduk pada kendali kekuatan bintang 5 ini. Jika dia menundukkan kepalanya hari ini, bagaimana dia bisa nongkrong di kota Fengyun di masa depan? Tidak boleh ditertawakan. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, Long Xiao, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku menyarankanmu untuk membiarkannya saja. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah. Istana Pangeran Distrik kami bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Oh, Istana Pangeran Distrik. Apakah kamu pikir kamu bisa mewakili Istana Pangeran Distrik? Long Xiao berkata dengan dingin. Li Zicheng, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Aku telah menyelamatkan Wu Yun hari ini. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa pergi ke Istana Pangeran Distrik bersamaku, dan kami akan membiarkan pangeran menghakimi. Kali ini, pengawas Li Zicheng benar-benar terdiam. Jelaskan. Dia awalnya ingin memindahkan Istana Pangeran Distrik untuk menekan Long Xiao. Tanpa diduga, dia mendapat penindasan balik. Pasukan bintang 5 ini berhak bertemu langsung dengan pangeran. Setelah berjuang sejenak, Li Zicheng mengertakkan gigi dan akhirnya menatap Wu Yun beberapa saat. Matanya tajam, seolah ingin melahap Wu Yun langsung dengan matanya. Namun setelah beberapa saat, dia masih belum berani berbuat apa-apa. Berkata, baiklah, Long Xiao, aku akan memberimu wajah ini hari ini, tapi aku ingin melihat berapa lama kamu bisa melindunginya. Ayo, pergi. Setelah mengatakan ini, Li Zicheng memimpin sekelompok penjaga istana distrik untuk bersiap untuk pergi. Dia baru saja mengambil 2 langkah ketika penguji yang jarinya patah berkata, Tuan, pengawas, jangan khawatir tentang cedera saya. Murid bajingan ini. Pak, diam, pecundang. Sebelum dia selesai berbicara, Li Zicheng menamparkan wajahnya dan membuatnya bingung. Li Zicheng mengumpat dengan marah dan bergegas pergi. Pada titik ini, masalah untuk sementara telah berakhir, Wu Yun dan Lin Zihan berhasil lulus penilaian. Tapi Wu Yun tahu bahwa masalah ini pasti belum selesai. Dilihat dari sorot mata Li Zicheng ketika dia pergi, dia tidak akan pernah melepaskannya.